Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Subhan, mata kuliah listrik dan magnet di program studi pendidikan fisika. Untuk video kali ini kita akan coba menyelesaikan suatu persoalan setelah kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Gauss. Nah, kita lanjut ke soal yang berbunyi tentukan muatan Q di dalam volume yang jari-jarinya berada di antara 1 sampai dengan 3 dengan satuan meter dan sudut Pi nya berada di antara 0 sampai dengan Pi per 3, kemudian Z berada di antara 0 sampai dengan 2 dengan satuan meter. Kemudian untuk kerapatan muatannya bernilai ataupun disimbolkan dengan rho sama dengan 2Z sin kuadrat Pi kolom per meter kubik. Nah, kalau kita mencerna dari suatu soal ini tentu akan menggiring kita dengan melihat beberapa variabel yang berkait. Ini ada variabel R, variabel Pi dengan variabel Z. Nah, sehingga menggiring kita kepada suatu sistem koordinat, yaitu dalam hal ini koordinat silinder. Nah, berarti suatu muatan ini berada di dalam suatu volume silinder. Nah, sehingga perlu diketahui dulu bahwa bagaimana bentuk persamaan daripada volume silinder. Nah, untuk volume silinder itu sama dengan Pi R kuadrat kali T. Nah, di mana T ini sama dengan Z ya. Ini adalah persamaan dasarnya. Kalau untuk identiknya dari persamaan trigonometrinya itu adalah nilainya R dr dP dz. Nah, sehingga untuk penyelesaian soal ini tentu kita tidak bisa menggunakan rumus volume silinder yang Pi R kuadrat T. Nah, yang akan kita gunakan adalah R dr dP dz ya. Yang akan kita gunakan adalah rumus volume trigonometrinya, karena memang di sini kita soal melihat pada nilai rapatan volume ada nilai sin ya. Dan juga untuk variabelnya di atas juga ini terdapat variabel R, Pi dan Z. Nah, sehingga nanti kita akan mengintegralkan nilai R ini terhadap dr, kemudian nilai P nya ini diintegralkan terhadap dP, kemudian nilai Z nya akan kita integralkan dz, yang masing-masing variabel memiliki batasan-batasan ya, batasan bawah dengan batasan atas. Nah, oke. Kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa yang akan kita cari ini adalah muatan di dalam volume. Tentu yang akan kita gunakan adalah rumus muatan, yang dimana rumus muatan itu kita ketahui bahwa Q sama dengan rho dot dV ya, rho dot dV. Nah, sehingga bentuk persamaannya adalah Q sama dengan integral rho dot dV. Ini integral ada simbol V nya di sini, berarti ada 3 pengintegralan nanti yang kita lakukan. Berarti integral lipat 3 ini ya, integral lipat 3. Nah, sekarang kita ganti nilai rho nya ini dengan nilai yang ada di dalam soal ini ya, dimana nilai rho nya itu sama dengan 2Z sin kuadrat Pi, sedangkan untuk nilai dV nya itu kita ganti dengan rumus volume, yaitu rumus volume trigonometrinya adalah R dr dP dz. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sehingga menjadi 2 integral 0 sampai dengan 2, kemudian integral 0 sampai dengan Pi per 3, kemudian integral 1 sampai 3 Z sin 2Pi R dr dP dz. Nah, untuk nilai 2 ini karena tidak ada hubungannya dengan 3 variabel yang akan kita integralkan ini ya, 3 derivatif ya dari pengintegralan ini, maka kita keluarkan. Nah, sehingga
yang akan kita integralkan itu adalah Z terhadap dz, kemudian sin kuadrat pi terhadap dpi, kemudian R terhadap dr. Nah, untuk nilai dv nya kita perjelas lagi ya, yang kita kasih kotak ke ungu ya, itu adalah nilai dv nya. Sedangkan untuk nilai ru nya adalah 2z sin kuadrat pi tadi ya. Nah, sekarang kita lakukan pengintegralan satu-satu. Yang pertama kita lakukan integral R dr, yang dimana memiliki batas ya, memiliki batas apa itu 1 sampai dengan 3. Coba lihat ya. Nah, untuk dr, nah itu nilai batasnya 1 sampai dengan 3. Nah, kemudian untuk sin kuadrat pi nya, dimana nilai pi nya memiliki batas antara 0 sampai dengan pi per 3. Nah, ya integral yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai z nya. Z kita integralkan terhadap dz, berarti nah nilainya yang ini, integralnya yang 0 sampai dengan 2 ya. Oke, kita langsung ke integralnya. Nah, dimana setelah kita melakukan integral ya, ini integral sederhana ya. Kalau integral sederhana kan pangkat 1 R nya kan, berarti 1 per 1 ditambah dengan 1. Nah, sehingga untuk penyebutnya 1 plus 1 menjadi 2. Kalau untuk pangkatnya 1 plus 1 sehingga menjadi R kuadrat. Dan tidak lupa kita masukkan nilai batas daripada variabel R ini di belakangnya. Nah, sehingga kita akan mengganti variabel R ini dengan nilai batas atas yang dikurangi dengan batas bawah. Kemudian kita uraikan ya. Nah, kita kasih kotak merah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah detailnya R kuadrat per 2 ya. Nah, sehingga variabel R kita ganti dengan 3 menjadi 3 kuadrat per 2. Kemudian dikurangi R ini diganti lagi dengan 1 sehingga menjadi 1 kuadrat per 2. Nah, untuk 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 sehingga menjadi 9 per 2 dikurangi 1/2. Nah, sebelumnya kita harus melakukan dulu perkalian antara penyebutnya ini, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian dilakukan pembagian kembali ya, antara penyebutnya ya, 4 per 2 sama dengan 2, kemudian dikali dengan 9 sama dengan 18. Kemudian 4 ini dibagi dengan 2 lalu dikali dengan 1 sama dengan 2 sehingga menjadi 18 min 2 per 4 ya. 18 min 2 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Nah, sehingga nilai yang ada di dalam kotak merah ini adalah nilainya sama dengan 4. Nah, setelah kita selesai menguraikan, maka nilainya kita keluarkan dan langsung melakukan perkalian dengan 2 ini, dimana 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga menjadi 2 integral 0 sampai dengan 2, kemudian integral 0 sampai dengan pi per 3 z sin kuadrat pi dpi dz. Nah, sekarang kita lakukan lagi pengintegralan terhadap sudut pi ya, dimana yang akan kita integralkan adalah sin kuadrat pi dpi dengan memiliki batas 0 sampai dengan pi per 3. Nah, karena ini adalah sin kuadrat bentuk trigonometri, maka kita harus melakukan penurunan terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung melakukan integral ya. Kalau sin tanpa pangkat baru bisa. Nah, karena ini ada pangkat 2-nya, maka kita harus turunkan terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan penurunan trigonometri ini, karena jalannya panjang ya,
jalannya panjang sekali, maka kita minta bantuan kalau teman-teman bisa mendownload aplikasi Wolfram Alpha di App Store ya, ataupun Play Store. Nah, sehingga hasil yang diberikan oleh Wolfram Alpha itu ya, nah ini kotak merahnya. Nah, sin kuadrat, kalau kita ketik derivatif sin kuadrat x dx, maka akan muncul hasilnya ini, hasil yang ini yang akan muncul. Nah, sehingga ini masih min sin, maka kita harus turunkan lagi ya, derivatif daripada sin kan sama dengan cos, ataupun min sin sama dengan min cos. Dan di sini ada 2 cos, maka menjadi cos 2x ya per 2. Nah, sehingga untuk nilai kotak merah ini kita ganti dengan nilai hasil akhir daripada yang ini, 1 min ataupun per 2 ya, kalau kita keluarkan lagi, karena 2 ini kan tidak ada hubungannya dengan dx ya, tidak ada hubungannya, makanya kita keluarkan menjadi 1/2 1 min cos 2x ya dx ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, karena 1/2 ini tidak ada hubungannya dengan dpi, maka kita keluarkan dari integral. Nah, sehingga langsung melakukan perkalian dengan 8, menjadi 8/2 sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Nah, sehingga yang akan kita integralkan hanya 1 min cos 2pi dpi ya, 1 min cos 2pi dpi. Nah, kita lakukan pengintegralan, dimana integral 1 ini dikali dengan dpi menjadi integral dpi. Kalau integral dpi hasilnya adalah pi kan ya, hasilnya pi. Kemudian integral min cos 2pi, untuk cos 2 nya kita simpan ke bawah menjadi, untuk 2 nya ini ya, letakkan ke bawah menjadi 1/2, kemudian integral cos sama dengan sin ataupun min sin ya, kemudian kita tulis kembali untuk 2pi nya, sehingga bentuk persamaannya adalah 4 integral 0 sampai dengan 2 untuk integral z dz. Nah, kita selesaikan yang ini. Nah, sehingga integral dpi ya hasilnya adalah pi ya, min 1/2 integral daripada sin integral dari cos sama dengan sin, kita tulis kembali 2pi lagi. Nah, sekarang sudah kita lakukan pengintegralan, maka selanjutnya kita mengganti variabel pi ini dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, sehingga penguraian secara detailnya adalah, nah, kita ganti nilai pi dengan nilai pi dengan pi/3. Untuk 0 kan tidak perlu lagi kan ya, tentu hasilnya adalah 0. Nah, tentu yang akan kita uraikan hanya pada batas atasnya saja ya, min ya sin 2pi/3. Nah, untuk nilai pi/3 itu kan sama dengan 1,047 dikurangi sin 2pi/3, nilainya adalah 0,866/2. Nah, 0,866 dibagi 2 sama dengan 0,433. Kemudian 1,047 dikurangi 0,433 sama dengan 0,614. Nah, sehingga untuk nilai dalam kotak merah ini adalah 0,614, sehingga kita keluarkan dari integral, langsung melakukan perkalian dengan 4, sehingga hasilnya adalah 2,456. Nah, sehingga yang tersisa tinggal integral batas 0 sampai dengan 2 z dz. Nah, untuk integral z dz ini sama seperti integral yang di atas ini, integral r ini. Nah, sehingga menjadi z kuadrat per 2 ya,
Nah, jangan lupa juga menambah ataupun memasukkan nilai batas mulai dari 0 sampai dengan 2. Karena ini 0, jadi tidak perlu lagi, tentu hasilnya adalah 0. Nah, yang akan kita ganti hanya pada batas atasnya, yaitu Z diganti dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 per 2 sama dengan 2, sehingga nilai 2 ini dikalikan dengan 2,456, hasilnya adalah 4,91 kolom. Nah, ini adalah hasil akhir daripada nilai muatan yang dicari dalam suatu volume silinder. Mudah-mudahan bisa dipahami dari pembahasan ini. Kalau tidak bisa nanggap secara keseluruhan, maka tonton kembali, perhatikan secara pelan-pelan sampai paham. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya, tentu yang berkaitan dengan mata kuliah kita, listrik dan magnet. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.